ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu sirah Muhammad, kan, atau sirah Nabawiyah. Jadi setelah Anda kumpulkan itu, ternyata klaim-klaim yang Anda dapat di dalam klaim mereka, termasuk di dalamnya nanti terkait dengan syariat Islam, terkait dengan hukum-hukum Islam dan rukun Islam atau ibadah-ibadah ritualitas yang ada Islam, itu semua tidak bisa kita pertanggungjawabkan esensi poros orientasi ibadah itu kemana, termasuk tauhid. Salah. Salah. Jadi kalau Anda ngomong bersumber dari Quran, tapi ilmu mendasari Al-Quran Anda nggak ada. Macam mana Anda mau berbicara tentang masalah hukum, tapi Anda nggak punya ilmu hukum? Macam mana itu? Begini. Begini. Anda mau bicara hukum, ya, tapi Anda nggak sekolah hukum. Anda mau berbicara Al-Quran, tapi Anda nggak punya ilmunya Al-Quran. Gimana begini. itu ceritanya? Ya, yang bisa, tadi saya katakan, satu-satunya ranah yang bisa menerangkan Al-Quran secara faktual atau dengan cara esensi yang bisa kita evaluasi nilai objektif atau subjektif, itu hanyalah alam. Gini Pak, Ya. kalau Anda nggak percaya dengan Nabi Muhammad atau dengan Al-Quran nggak ada ilmunya, apa yang Anda anut? Kristen kah? Bukan. Saya menganut apa yang diajarkan oleh alam. Jadi Bukan Kristen. Jadi Islam saya adalah Islam yang diwahyukan oleh alam. Bentar, saya nggak ke situ. Islam itu nggak diwahyukan oleh alam. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Udah, ya. Udah, itu Anda di situ aja udah salah gitu kosakatanya. Islam itu diwahyukan oleh Allah. Innad dina 'indallahil Islam. Dah, kayak gitu, bukan oleh alam. Saya mau tanya, apakah Anda Kristen atau bukan? Itu dulu. Saya bukan Kristen. Saya ini Islam, tapi bukan Islam versi Nabi Muhammad. Itu yang perlu dimengerti dulu. Nah, tadi Anda menyebutkan Munafik berarti artinya, Pak. Kalau kau Islam bukan Islam versi Nabi Muhammad, bukan Islam namanya, tapi munafik. Munafik. Jadi kan begini Mas Yusuf, ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran yang ada kata Islam di situ tidak dirujukkan kepada agama Islam yang kita dapat atau yang diterangkan oleh kitab hadis. Itu persoalannya. Nah, baik. Dirujukan kepada siapa tuh kosakata Islam tuh? Salaman itu. Ya, itulah yang, jadi Islam yang ada dalam ayat 19 dan ayat 85 dari surah Ali Imran itu dirujukan kepada Islam yang diwahyukan oleh alam, bukan yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad atau yang diwahyukan oleh Sahih Al-Bukhari dan lain-lain. Ya udah, bacain dulu Ali Imran 85-nya yang Anda katakan tadi. Silakan Anda baca sendiri. Itu kan ada kata kita sudah. Itulah Pak. Kalau kagak ada ilmunya tentang Quran, Anda membaca pun kagak bisa. Bukan demikian. Jadi kan saya kira kawan-kawan di bawah ini sudah dewasa semua, bisa mengkaji sendiri. Kan itu kan bisa panjang nanti. Jadi kita tidak perlu terbentur di situ dulu. Cuman saya sebutkan itu karena Anda sebutkan tadi persoalan Islam. Ya udah kayak gini. Saya bacakan, Anda terjemahkan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Apa artinya? Yang poin yang perlu dimengerti bahwasanya kata Islam yang poinnya. Kata sekali lagi nih saya bacakannya. Ali Imran 85 pakai penutup mata nih ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Itu Islam mana tuh? Apa artinya? Artinya dulu terjemahnya apa? Oke, yang perlu dimengerti, pokok inti yang perlu dimengerti, kata Islam di situ tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Anda berkata seperti itu, coba terjemahkan. Anda berkata seperti itu, Islam di situ kata Anda bukan Islam yang dianut ini. Sekarang saya mau terjemah, Anda terjemahin dulu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artikan coba. Terjemahkan. Sebentar sebelum kita ke sana, kenapa saya bilang kata Islam itu tidak bisa dirujukan kepada agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Karena Anda mau berargumentasi tapi menerjemahkan Qur'annya pun kagak bisa.
Gini, Anda mau berargumentasi tentang kosakata Islam di situ, tapi Anda terjemahan dari Ali Imran 85 pun Anda nggak tahu gitu. Ya. Itu bisa kayak kita- gimana? Bukan demikian. Bukan demikian. Nanti kan persoalan itu kita bisa buka komar yang lain terpisah biar lebih biar Nggak lebih bisa. Saya fokus. mau Anda nggak bisa nyamar sama saya. Kenapa Anda tidak saya turunkan? Ya biar teman-teman yang Muslim tidak disesatkan oleh Anda. Saya tahu kelakuan Anda kayak gimana. Anda itu munafik. Ya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya orang kafir dan orang munafik akan dikumpulkan Allah dalam neraka jahanam bersama-sama. Makanya saya sengaja buat teman-temannya buat kuliahin Bapak Cakra ini ya agar teman-teman apa ngerti bahwa paham beliau ini nggak ada dasarnya. Karena kita itu dalam Al-Quran saya udah bacakan hadisnya. Man qala fil Quran bi ra'yihi. Barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sesuai dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siap-siaplah dia mengambil tempat dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu kalian mau minta turunkan, jangan. Kita kupas habis gitu. Makanya akan saya balbalin dia. Iya, bukan demikian Mas Yusuf. Begini ya, persoalannya kan posisi yang barusan Anda paparkan itu kan itulah posisi yang digambarkan oleh agama Islam atau terjemahan yang dipandang oleh para Ahlussunnah. Persoalannya Pak, orang menerjemahkan Quran itu nggak mudah, Pak. Ya, makanya harus paham ulumul Quran. Anda baca nggak bisa, terjemahin nggak bisa, ilmunya nggak ada. Lalu Anda mau bahas Quran? Lebih baik Pak kita makan bakso, bahas kita bagaimana cara bikin bakso aja udah. Ya. Persoalannya begini. Nggak usah Anda ngomong Quran sama saya. Anda nggak ngerti gitu. Bukan begitu Mas Yusuf. Jadi begini ya. Jadi kan apapun pendekatan dan dimensi dan metode yang dipakai oleh kaum muslim, para kaum ulama tentang pengertian Al-Quran yang mereka simpulkan, persoalannya setelah saya melihat ujungnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan terhadap prinsip-prinsip alam. Artinya argumentasi Anda dari mana? Kalau saya tanya, kata Anda tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu argumentasi Anda dasarnya dari mana? Dari kenyataan yang ditunjukkan oleh alam. Ya, dari itu. Kenyataan. Pak, ya gini. Ya Anda perlu tahu dan perlu belajar ya. Karena apa? Yang namanya Islam itu pasti ada dasarnya. Gak bisa menurut saya ataupun menurut di luar ilmu ulumul Quran, di luar pemahaman tafsir atau kajian ijtihad dari para ulama, gak bisa Anda ngomong tentang Quran, gak diperbolehkan. Anda harus belajar dulu. Makanya seperti apa kata Al-Qur'annya, kalau Anda mau belajar Al-Qur'an tuh dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Telah aku mudahkan Al-Qur'an itu, maukah kamu mempelajarinya, kata Allah. Kan kayak gitu. Kalau kamu nggak tahu, maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu nggak tahu tentang Quran, nanya kepada yang lebih ahli dengan Al-Quran. Bukan kau menyampaikan, bukan berargumen sampai ngibul kayak gini. Persoalannya begini Mas Yusuf. Persoalannya begini. Aduh. Kaum ulama yang mengklaim dirinya ahli ilmu Al-Quran atau sebagai warasatul anbiya, persoalannya mereka ternyata bukan ahli ilmu pasti, tetapi hanya ilmu dongeng atau ilmu hafal. Kau tuduh pula ulama. Ulama itu diberi gelar ulama, ya. Jadi ulama itu nggak sembarangan. Udah kau ngibul, makanya kayak Paulus sama. Gak heran kata Uniripa kau kayak Paulus, Pak, muter-muter muka sama ya Paulus zaman now. Gak usah kau fitnah ulama ya, jadi masalah nanti ya. Bukan menfitnah, ini kenyataan ini loh Mas. Ini kenyataan yang kita lihat kan kaum ulama itu ternyata mereka adalah pewaris ilmu dongeng. Itu yang sudah kita lihat ya kan. Jadi ada yang udah salah. Dari kosakata Anda lagi udah salah. Yang namanya ulama itu mewaris ilmu, artinya punya ilmu, bukan masalah dongeng, bukan. Sesat kali kau. Ngomong gini Pak, saya itu heran sama Anda. Anda belum ngomong banyak gitu. Satu kalimat aja udah salah kalimatnya.
begini, saya terangkan Aduh, ini, Pak. Iya, saya terangkan ini Mas Yusuf ya. Jadi gini, yang saya maksud ilmu dongeng, mereka sangat ahli dalam mengilustrasikan satu konspirasi teori. Nah, sehingga yang kita Salah Anda. Belajar dulu aja, Pak. Kacau. Ilustrasi kayak gimana? Ya.